Baik, di sini saya akan membawakan dua poin pada malam hari ini mengenai ini pelita dan tentang ukuran. Sebenarnya kalau mau bicara jujur ya, sebenarnya kan ini sebenarnya sudah sempat dibahas ya tentang pelitanya itu sendiri maupun tentang ukuran. Tapi pada malam hari ini saya rasa saya akan menekankan dua poin berikut gitu ya. Pertama mengenai pengajaran akan kebenaran dan kedua pentingnya hidup dalam kebenaran Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, pertama, kita lihat tentang yang Gunatan itu ya istilahnya mah. Jadi kalau kita lihat di Markus 4 ayat 21 dan 22 gitu ya. Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah ganteng atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Per titik ini, ya Bapak Ibu teman-teman semua, Yesus itu kan ngomong tentang eh, kebenaran gitu ya. Tapi dalam bentuk perumpamaan. Sebenarnya orang mungkin eh, dengan kita melakukan perumpamaan, analogi, mungkin orang kan akan ngeh ya, oh maksudnya kayak gini. Tapi kadang kan orang nggak ngeh eh, hubungannya yang ini maksudnya apa, itu maksudnya apa. Kan kadang orang eh, apa ya gitu ya. Murid-muridnya sendiri pun kadang suka eh, ya paling enggak dalam satu kejadian pernah pernah nanya ini maksudnya apa gitu. Dan akhirnya Yesus jelaskan. Dan memang dalam hal ini kita bisa katakan bahwa sebenarnya masih banyak kebenaran ya yang tersembunyi karena memang tidak dinyatakan secara jelas. Tapi pada waktunya semua akan dinyatakan secara jelas dan ini semua adalah kehendak Allah, Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi akan pada saatnya meskipun em, ya kita tidak tahu persis ya maksudnya gimana istilahnya. Tapi nanti akan seiring waktu akan dijelaskan, akan diberikan secara jelas. Maksudnya gimana tuh? Nah, kebenaran-kebenaran ini ya, akan dinyatakan oleh para murid dan penerusnya pada waktu yang tepat. Dan kalau di kita umat Katolik, kita ini akan di semua kebenaran ini akan dinyatakan dalam pengajaran gereja, entah yang dalam magisterium, dalam tradisi, dalam ajaran bapak-bapak gereja, kita kan baca tuh. Kalau bapak ibu teman-teman semua dari yang kita lakukan sebenarnya dari awal kita kejadian gitu ya sampai sekarang ini kan kita pasti ngeliat ada tulisan bapak-bapak gereja misalkan Santo Agustinus dari Hippo yang paling ini ya, terus Santo Hieronymus, Santo Irenaeus, Santo Clementius gitu ya. Atau mungkin bahkan yang tidak termasuk dalam Santo, misalnya Origenes Tertullianus gitu. Kan itu eh, akhirnya kebenaran-kebenaran itu ya diajarkan gitu istilahnya. Dan apa sih pentingnya mengajarkan kebenaran? Apa sih pentingnya mewartakan kebenaran? Jika kita tidak menyatakan dan mengajarkan kebenaran, pada akhirnya kita sendiri pun berada dalam kegelapan dan menjadi batu sandungannya orang, Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi kan kita lihat nih, yang sebelumnya lampu itu kan tidak ditaruh di tempat yang tersembunyi, tempat yang memang cahayanya jadi nggak kelihatan. Misalkan kan kita tidak, kalau sekarang istilahnya kan lampu itu ada untuk supaya ruangan itu terang, gitu. Makanya ditaruh di atas kaki Dian gitu ya pada waktu itu. Kalau misalkan tidak ditaruh di atas kaki Dian, cahayanya tidak terlihat, ya apa gunanya itu istilahnya. Nah, pada akhirnya pelita itu malah berada dalam kegelapan dan akhirnya bisa jadi orang-orang kena gitu karena ditaruh di bawah kena dan itu mungkin dalam bahasa yang lebih populer kita bisa bilang bahwa itu adalah batu sandungan orang gitu. Jadi apakah
kita sebagai pelita mau tidak terlihat, begitu aja. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa Allah menginginkan agar kita menyatakan kebenaran kepada semua orang. Itu poin pertama. Singkatnya. Tapi ya, nggak apa-apa. Yang penting kita mencoba untuk menggali, gitu ya. Lalu yang kedua adalah pentingnya hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu teman-teman tadi kan dinyatakan juga barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi memang adalah suatu keharusan untuk tidak membiarkan contoh-contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam diam, tidak diemin gitu. Oh ya udah, dengerin aja, terus ya udah nggak dilaksanakan. Tapi justru harus dilaksanakan dan diteladani. Makanya bilang mendengar itu bukan asa yang penting masuk telinga kiri keluar telinga kanan gitu ya. Yang enggak, tapi justru masuk meresap dan akhirnya dilakukan. Jadi memang itu makanya dibilang eh, mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ya mendengar. Lalu gitu ya. Tertullianus gitu ya mengatakan bahwa biarlah imanmu menghasilkan perbuatan yang baik dan kebenaran itu bersukacita ketika terlihat. Nah, bukan maksudnya kita oh ini kalau kata bahasa sebelah mah ria gitu ya, pamer kita lagi melakukan kebenaran enggak, bukan. Tapi tentunya guys berkali-kali Bapak Ibu teman-teman semua ini semua sikap batin yang benar. Ya oke, kalau misalkan tidak mau terlihat gak apa-apa. Tapi kan kadang mungkin bisa jadi eh, mau nggak mau mesti dikasih lihat gitu ya. Atau paling enggak kalau itu kan kadang ada kita ada dokumentasi misalkan untuk pertanggungjawaban, bukan asa oh ya udah tidak usah didokumentasi. Kadang kan memang untuk acara gereja kan misalkan acara gereja ini paling gampang. Kita kan butuh dokumentasi. Istilahnya kan itu sebagai buat LPJ istilah. Tapi apakah kita melakukan itu kan atas dasar kesombongan kan tidak atau belum tentu lah paling enggak. Kan emang bisa aja orang, oh ya emang memang saya niatnya mau membantu orang. Nah, ketika dengan sikap batin yang benar, ibu teman-teman semua, kebenaran itu ketika terlihat, itu tuh menjadi kesaksian bagi orang lain. Oh orang lihat, oh si eh, si Beltus begini begini begini, wah kerennya, saya juga mau dong kayak dia misalkan. Si Leo, wah dia jadi dirijen misalkan dirijen nggak dibayar nggak diapa yang penting tapi dia tetap bersuka cita gitu dan tetap memberikan suatu pelayanan yang baik orang melihat dan wah kerennya saya juga mau kayak gitu juga melakukan hal yang sama gitu dan ingin tergerak untuk berbuat hal yang sama baiknya bahkan mungkin untuk bertobat gitu ya istilahnya itulah yang menjadi sukacitanya bagi kebenaran tersebut gitu. Orang wah jadi terinspirasi. Wah, saya jadi malu kalau misalkan gini gini gini. Nah, itulah sukacita bagi kebenaran. Dan Santo Clementius dari Alexandria ngomong begini soal kita kalau udah mendengarkan firman Tuhan gitu ya, terus kita mungkin udah ikut Jeskop ataupun yang Bapak Ibu teman-teman yang sedang mendengarkan rekaman ini udah rajin nih. Saya dari kejadian satu sampai sekarang nggak absen. Misalkan. Nah, Santo Clementius memberikan suatu perumpamaan seperti ini. Sama seperti sumur gitu ya. Ketika dipompa air yang dihasilkan selalu murni. Kalau nggak dipompa kan ya nggak murni, kotor gitu ya. Besi digunakan gitu ya, akan mengkilat gitu. Karena diasah terus, digunakan terus. Nah, kalau nggak digunakan, didiemin aja, biasa berkarat. Disimpan gitu doang ya, berkarat biasanya. Lalu
Em, Kalau demikian, Bapak Ibu teman-teman semua, bukankah kebenaran yang kita terima, kebijaksanaan yang kita terima, itu harusnya menjadikan kita juga lebih benar, lebih bijaksana. Tapi kenapa tidak gitu? Nah, pertanyaannya kan aneh gitu. Harusnya kalau kita tahu kebenaran, tahu terbiasa untuk mendengarkan firman Tuhan, kebijaksanaan, lalu mungkin khotbahnya romo-romo gitu ya. Apapun itu gitu. Maksudnya khotbahnya pewarta di PD atau kajian Alkitab apa itu, tapi kita masih tidak hidup benar. Jadi kok aneh gitu. Saya nggak bilang saya mau hidupnya benar banget ya, enggak. Tapi ya saya coba berusaha untuk eh, eh, mengejar gitu ya, kebijaksanaan itu dan kebenaran. Meskipun memang susah sih. Seringnya jatuh, seringnya banyak gagal. Jadi camkanlah apa yang kamu dengar gitu. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Selain memang masalah ini kita supaya tidak munafik, kita tidak menghakimi orang lain berbeda dengan standarnya yang kita maksudnya kita menghakimi diri kita sendiri standarnya beda dengan orang lain gitu ya misalkan. Tapi maksudnya standarnya standar yang lebih ringan gitu. Jadi kayak keras sama orang lain tapi sama diri sendiri nggak keras gitu. Kan aneh gitu. Tapi yang di sini saya lebih menekankannya ini sih. Ketika kita mengajarkan kebenaran, memberikan mewartakan kebenaran, apalagi sampai kita berkorban kesakitan kita, kita tuh akan menerima pengertian yang lebih dalam dan berkat yang berasal daripada. Sekali lagi Bapak Ibu teman-teman yang seperti yang dulu-dulu saya pernah ngomong juga, berkat ini nggak melulu soal materi, nggak melulu soal saya mewartakan Tuhan nanti saya jadi kaya. Enggak. Berkat Tuhan mah macam-macam. Kita bisa hidup aja udah berkat. Gimana Tuhan aja mau dalam hidup kita seperti apa. Tapi dengan kita merenungkan, kita mencoba menggali lebih dalam kita tuh bisa, oh ngerti, masuk aja Tuhan tuh seperti itu. Lalu siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Dan siapapun yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, ketika orang sudah mengenal kebenaran dari firman Allah, dia akan dituntut pertanggungjawabannya lebih. Ya dong, sama aja kayak eh, anak kecil dan anak yang sudah rada besar gitu. Anak kecil melakukan kesalahan apa? Ya mungkin gitu ya. Dalam batas tertentu ya dia tidak akan dimarahi atau cuma ditegur dikit aja. Tapi kalau anak yang sudah besar, yang harusnya sudah mengerti, melakukan hal yang sama, dia bisa jadi dimarahi atau disiplinkan lebih keras gitu. Karena harusnya kamu sudah besar, kamu harusnya udah ngerti dong hal seperti itu. Nah ini juga sama. Ketika kita mengenal, memiliki pengertian akan firman Allah, dan kita ya dituntut juga pertanggungjawaban yang lebih. Dan gereja pun mengajarkan demikian. Kehidupan rohani kita dan dogma-dogma itu mempunyai hubungan yang organis. Dogma-dogma itu adalah cahaya di dalam kepercayaan kita, menerangi dan mengamankannya. Sebaliknya melalui cahaya hidup yang tepat, pikiran dan hati kita dibuka untuk menerima cahaya dogma iman itu. Jadi pengajaran gereja, kebijaksanaan itu semua dan kehidupan rohani kita adalah suatu hal yang berkaitan dengan erat gitu. Jadi dogma-dogma itu dengan kita mengerti pengajaran gereja, oh jadi kita juga tidak asal berbuat baik. Atau kita juga tahu oh, kalau ini tuh bukan sesuatu yang baik, ini sesuatu yang buruk. Demikian misalkan. Demikian juga kalau misalkan kita terbiasa untuk hidup baik gitu. Kita ya berusaha lah paling enggak untuk hidup baik. Kita tuh begitu didengarkan tentang dogma gereja, oh kita tuh ngerti. Atau kita tuh memiliki hati yang lebih untuk menerima pengajaran tersebut. Sama jadi timbal balik. Dan berarti pengenalan akan Allah harus menjadikan kita lebih baik dan kehidupan kita yang lebih baik lagi memberikan kita suatu pengenalan Allah yang
lebih dalam lagi. Cuma balik terus-menerus sampai kita dipanggil ke dalam kekudusan yang sejati. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman semua, pengalaman akan kebenaran dari Allah sudah seharusnya menjadikan kita untuk hidup benar. Jadi ada dua poin singkat aja. Allah menginginkan agar kita menyatakan kebenaran kepada semua orang. Pengenalan akan kebenaran dari Allah sudah seharusnya menjadikan kita untuk hidup benar. Demikian saya berikan kepada Abuna Albert. Syukran. Oke, terima kasih Jos dan Leo sudah menyampaikan. Luar biasa ini mas waktunya masih tersisa cukup banyak, masih 1 jam ya. Saya akan menyampaikan dua perikop ya, perumpamaan tentang benih yang tumbuh dan juga perikop tentang perempuan-perempuan yang terlibat dalam pelayanan Tuhan Yesus.